Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin. Faslun ini adalah satu pasal. Faslun ini adalah satu pasal. Ustaz, Ya, gimana? mana Ustaz? 45. Ketemu nggak, Rama? Halaman 45. Wah, pas. Wa khamsatu awqatin. Cari. Wakom satun awal. Oh iya, ketemu Ustaz. Ketemu kan? Oke, itu dipantengin, dikasih makna ya. Ya, kecil-kecil nggak apa-apa. Romo. Oke. Romo. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Ya. Wa khamsatu awqatin, bahwa 5 waktu. Wa khamsatu awqatin, bahwa 5 waktu. La yusalla. La yusalla itu tidak disolati. Itu tidak disolati. Fiha, apa di dalam 5. Fiha, apa di dalam 5. Solatan dengan solat. Solatan dengan solat. Laha. Ini ilah solatan. Gimana? Ada ilahnya? Di sini ilah solatan. Oh ya, oke. Iya. Illa, berarti kalau illa kecuali ya. Illa solatan, kecuali solat. Laha. Oh ya, harusnya ada ilah. Laha itu bagi solat. Laha itu bagi solat. Sababun. Sababun, terdapat sebab. Sababun, terdapat sebab. Udah langsung. Sababun, terdapat sebab. Ba'da sholatis subhi. Ba'da sholatis subhi, yaitu setelah sholat subuh. Yaitu setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a. Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Asyamsu, apa matahari. Asyamsu, apa Di matahari. kitab itu yang mana aja? Oh, sebelahnya ya? Ya sebelahnya. Dari Banda Ustaz, saya tinggalin. Saya ulangi. Ba'da sholatis subhi, yaitu setelah sholat subuh. Yaitu setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Hatta tatlu'a, sehingga terbit. Asyamsu, apa matahari. Oke. Wa inda tulu'iha. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbit matahari. Dan ketika terbit matahari. Hatta tatakamala. Hatta tatakamala, sehingga sempurna apa matahari. Sehingga sempurna apa matahari.
sehingga sempurna apa matahari. Watartafi'a dan naik apa matahari, qadra rumhin kira-kira satu tombak, qadra rumhin kira-kira satu tombak. Oke. Wa idas tawat dan ketika di tengah-tengah apa matahari, hatta tazula sehingga tergelincir apa matahari. Jadi failnya dari awal tadi matahari semua. Hatta tazula sehingga tergelincir apa matahari. Oke, saya lanjutkan. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba sehingga terbenam, asyamsu apa matahari. Wa indal ghurubi dan ketika terbenam, hatta yatakamala sehingga sempurna, gurubuha apa terbenamnya matahari. Oke. Sampai di sini saya jelaskan dulu. Nah, pelajaran ini ya, materi kali ini kita membahas tentang hal-hal yang atau waktu-waktu yang dilarang ya, untuk sholat dalam waktu-waktu tersebut. Jadi kalian jangan sholat di waktu-waktu tersebut ya, kecuali ada sebab tadi ya, illa sholatan laha sababun. Kecuali kalau ada sebab maka boleh, tapi kalau nggak ada sebab ya nggak usah ya, dilarang ya. Jadi ada 5 waktu ya yang dilarang, diharamkan sholat kecuali ada sebabnya, ada udurnya ya, Kapan saja itu 5 waktu? Pertama adalah setelah sholat subuh ya, Jadi kalian sholat subuhnya jam berapa misalnya? Oh jam 5, berarti ya setelah sholat subuh itu nggak boleh sholat lagi. Sampai kapan? Sampai matahari terbit gitu. Itu jangan, nggak usah sholat. Makanya nggak ada ba'diyah subuh, yang ada adalah qabliyah subuh gitu. Maka jangan sholat di situ sampai terbit matahari. Itu waktu pertama. Waktu yang kedua ya, lanjutannya yaitu ketika matahari terbit sampai kira-kira setinggi tombak ya, ya, atau kira-kira sudah masuk waktu sholat duha ya. Nah, berarti kalian setelah sholat subuh udah nggak ada sholat lagi sampai kira-kira waktu sholat duha.
waktu sholat duha. Tinggal waktu sholat duha itu jam berapa kira-kira? Kalau pengen aman ya jam 8 lah misalnya. Atau kalau di pondok kan jam 10 itu. Gitu. Kenapa kok dilarang? Ya. Kenapa kok dilarang? Biar gak menyerupai seolah-olah sholatnya itu karena menyembah terbitnya matahari. Ya. Karena menyembah terbitnya matahari bersinar kemudian disolatin. Biar kesannya gak kayak gitu. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, ya, nomor 3. Nomor 3 adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari tepat di atas kalian. Kira-kira kalau kalian nancepin tombak, nancepin kayu gitu ya, kayu panjang, tongkat, ya misalnya kalian tancepin, itu tongkat gak ada bayangannya sama sekali. Gak ada bayangannya. Itu namanya waktu istiwa. Ya, karena matahari tepat ada di atas kita, ya ada di atas kita. Nah ketika itu maka nggak usah sholat, ya dilarang sholat. Sampai kapan? Sampai tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu sampai matahari kira-kira condong ke barat sedikit, ya masuk waktu duhur atau kira-kira sudah ada bayangannya, ya tongkatnya sudah muncul bayangan lagi. Tapi bayangannya di sebelah timur, ya kalau sebelum duhur itu kan bayangan di sebelah barat, ya. Tapi kalau sudah duhur ya ke atas itu bayangan di sebelah timur. Nah itu yang ketiga ya, jadi nggak boleh. Makanya duhur itu bukan istiwa, duhur itu setelah istiwa. Duhur itu setelah tergelincirnya matahari, bukan ketika matahari tepat di atas istiwa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, kalian sholat asar jam berapa misalnya? Jam 4. Ya sudah, berarti setelah itu nggak usah sholat sampai matahari terbenam. Atau mau masuk waktu maghrib, ya. Matahari terbenam itu kapan? Ya ketika matahari, kalau kalian di pantai misalnya, ya ketika sore hari itu kira-kira matahari itu seolah-olah dimakan oleh bumi, ya, dimakan oleh laut, ya, ombak laut. Itu mulai terbenam. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah lanjutannya. Mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya benar-benar sempurna. Terbenam sempurna itu gimana? Ya, sampai matahari sudah nggak kelihatan sama sekali. Itu namanya terbenam sempurna. Nah, kalau matahari sudah terbenam sempurna maka masuk waktu maghrib, boleh sholat maghrib. Tapi sebelum itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu 5 waktu yang dilarang untuk ditempati sholat, ya, untuk dilakukan sholat dalam waktu tersebut. Nah, laut tanpa sebab. Tapi kalau ada sebabnya ya boleh. Misalnya sebab itu gimana? Misalnya kalian habis sholat asar di sini, pondok, kemudian pengen murojaah hafalan, ya, nyari tempat, ya, nyari tempatnya di mana? Di Mujahidin misalnya. Nah, ketika masuk Mujahidin kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid, itu boleh nggak? Boleh, itu dibolehkan karena ada sebabnya, karena masuk masjid. Ya silakan. Atau misalnya ada orang wafat, ya wafat. Kemudian selesai dikafani itu kira-kira jam 5 misalnya, 5 sore, ya. Semua orang sudah sholat asar, ya. Kan mau disolatin tuh. Gimana dong? Kan ini waktu yang dilarang. Ya, kalau seperti itu nggak apa-apa karena ada sebab. Itu ada hal darurat, ada hal lain, ya. Ada hal-hal yang menjadi sebab dibolehkannya. Tapi kalau secara umum 5 waktu tadi nggak boleh dipakai untuk sholat. Oke, begitu ya. Itu untuk materi pertemuan kali ini.